Saat ini, tuntutan ekonomi semakin mendorong seseorang untuk berpikir kreatif. Bagaimana mengikuti dan menyesuaikan keuangan agar bisa mendapat penghasilan melalui peluang bisnis yang menjanjikan. Rasanya usaha makanan dikatakan sebagai bisnis yang tiada habisnya. Melihat semua orang pasti butuh makanan, mulai dari makanan pokok hingga jajanan. Namun, untuk membuka usaha kuliner, Anda harus menentukan pilihan jenis makanan yang tepat. Karena hal tersebutlah yang menentukan keuntungan dan kerugian ke depannya. Jangan hanya memilih makanan yang viral semata, lalu setelahnya bagai usaha yang ditelan bumi. Tapi kalau viral yang sifatnya situasional itu adalah biasanya hanya memanfaatkan momen-momen tertentu. Dan kami juga pernah membuat sebuah penilaian mengenai viral atau tidaknya sebuah produk kuliner. Gitu. Intinya sih kalau viral atau tidak itu tergantung nilai-nilai yang di dalamnya. Anda pernah coba sate taichan? Sate taichan merupakan sate ayam yang dibakar tanpa menggunakan bumbu kacang atau kecap, namun hanya menggunakan bumbu garam dan jeruk nipis saja. Sate taichan disajikan dengan sambal dan bisa disantap dengan lontong. Nama sate taichan sudah terdengar sejak 2017 lalu. Sate taichan mulai berkembang di Indonesia. Dan ternyata hingga sekarang masih terus berkembang dan tidak hilang begitu saja. Wah, banyak asap nih, tapi ini asapnya wangi karena dari hasil bakaran sate. Ini namanya sate taichan. Kebetulan lagi di sate taichan Bengawan. Nah, sebenarnya asal-usul sate taichan ini apa sih? Kita langsung tanya di sama ownernya di dalam. Halo, Mas. Hari ini saya bertemu dengan Agus Yahya, pengusaha muda yang telah memiliki 10 cabang sate taichan. Setiap cabang sate taichan milik Agus Yahya mampu menjual hingga 3.000 tusuk setiap harinya. Oke nih Mas Agus, sebenarnya kita penasaran nih sebenarnya asal-usul sate taichan nih gimana ya? Karena kan kita taunya sate itu pakai bumbu ya kan, bumbu rempah, bumbu kacang, bumbu kecap. Nah, sebenarnya gimana sih? Ya, jadi tahun 2016 waktu itu Kak, lagi viral banget sate taichan. Saya juga sempet ini juga kan, bertanya-tanya lah gitu, ini sate apa gitu orang-orang, terus juga banyak yang posting di media sosial, rame juga, apalagi waktu itu kan pertama rame itu di daerah Senayan. Ya, ternyata sate ayam biasa, cuman bumbunya aja sambel gitu Kak. Dan rasanya juga agak ya nggak biasa juga gitu, ada asemnya, ada gurihnya, tambah sambal pedes gitu. Kenapa sih berani banget nih tiba-tiba dari viral tersebut gitu ya, terus dibikin bisnis sate taichan Bengawan gitu? Jadi sekitar 2019 itu Kak, saya memutuskan resign dari kantor. Itu setelah saya kerja hampir dari 2011 sampai 2019 tuh saya kerja di kantor hampir 8 tahun. Setelah taichan ini ada perkembangannya lebih baik, kayaknya saya harus memilih gitu. Nggak bisa dua-duanya saya jalan bareng. Akhirnya saya pilih sate taichan aja deh buat fokus gitu. Akhirnya saya resign 2019. Berarti ini Mas Agus melihatnya emang sate taichan ini peluang gitu ya? Atau sebenarnya situasi apa sih yang bikin bisnis itu bisa diambil buat jadi peluang gitu maksudnya? Ya kan kita kan evaluasi kan dari tahun pertama, tahun kedua, dari progresnya gimana, penjualan gimana. Nah kebetulan alhamdulillah di Taichan Bengawan ini dari segi penjualan, dari respon dari konsumen itu baik semua Kak. Akhirnya wah kayaknya sih ini ada peluang buat berkembang nih. Saya sih pada saat itu nggak mikir ini makanan viral, kayaknya bakal sebentar. Saya nggak mikir ke situ sih, cuman ya saya jalanin aja. Terus respon dari konsumen baik, ya udah kita lanjutin aja terus. Ditambah dengan inovasi-inovasi Kak. Jadi kita beberapa menu itu kita tambahin. Dari awal buka itu kan cuman ada sekitar 4 menu, sekarang bisa lebih dari itu. Jadi konsumen juga biar nggak bosan juga gitu, ada variasinya. Kan 2019 akhirnya Mas Agus memilih sate taichan gitu ya untuk fokus, meninggalkan pekerjaan. Nah, tapi kan tiba-tiba 2020 tuh ada pandemi nih Mas Agus, gimana sih, boleh dong diceritain? Nah pandemi ini kan bukan hanya saya aja dan taichan aja sih yang mengalami, semuanya kan, hampir semuanya. Ya alhamdulillah setelah pandemi kemarin itu 2 tahun penuh suka dan duka, dan jatuh banget sih, alhamdulillah kita masih survive sih sampai sekarang. Ya walaupun penjualan naik turun, yang penting sih kita masih bisa berjualan, apalagi kita dibantu banget sama penjualan online tuh.
itu luar biasa. Kalau nggak ada online mungkin pandemi kemarin kita nggak tahu tuh cara penjualannya kita gimana gitu. Dibantu sama itu dan juga bisa take away juga, ya akhirnya ya alhamdulillah bertahan sih Kak. Sebenarnya apa sih yang rahasia dari Mas Agus nih bisa sampai Taichan Bengawan bisa dibilang udah bisa buka 10 cabang gitu ya. Bisa dikatakan itu udah sukses nggak sih? Ya kalau kita bicara bisnis kuliner Kak, apalagi sih yang kita bisa kedepankan gitu. Kita kan jual makanan nih, ya rasa dan konsistensi gitu. Setelah kita rasanya enak, bisa nggak kita jaga tuh konsistensi rasa itu supaya bisa enak sampai jangka panjang gitu kan. Ya alhamdulillah sih selama hampir sekarang ini udah masuk tahun ke-6 Sate Taichan Bengawan. Kalau dibilang rasa sih masih stabil Kak, alhamdulillah menurut. Bisa kali ya ngerasain atau gimana? Boleh. Nah, kalau mau nyobain langsung kesini aja Kak. Ada apa aja nih Mas Agus nih yang bisa? Jadi ini menu andalan kita di sini. Yang pertama itu ada sate kulit, lalu sama sate dada. Kita sambil ngobrol-ngobrol sambil makan kali ya? Boleh. Emang empuk banget dan sambalnya juga pedas banget. Ini sate Taichan, ini salah satu kuliner yang viral, tapi ternyata bisnisnya bisa bertahan sampai sekarang. Karena memang harus konsistensi dari segi rasa, terus juga harus banyak inovasi, dan yang paling penting harus bisa membaca peluang, dan terlebih menjadikan tantangan sebagai peluang. Dan juga sate Taichan ini sekarang sudah bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat.